What's up Noiser, ketemu lagi bareng gue Cablas Noise di live interview Instagram. Seperti biasa ya, mulai dari kemarin sampai nanti selanjutnya kita bakal mulai program ini dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, untuk malam hari ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama sebuah band di beat Krusty Punk. Ini dari Jakarta, tapi kebetulan mereka tuh domisilinya beda wilayah, jadi kayaknya ada beberapa yang di luar kota. Jadi nanti kita akan invite lebih dari satu akun ya. Oke, ini udah ada beberapa teman-teman yang gabung. Selamat malam semuanya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya sama Bastard Destroyer. Oke, kalau gitu gue invite dulu mereka ya. Stay tuned, only on Blast Noise, Media Distorsi Indonesia. Bentar ya. Satu-satu dulu deh. Kita undang satu-satu dulu aja ya. Buat teman-teman yang gabung, selamat malam semuanya. You're watching Blast Noise live Instagram interview. Oke, Bastard Destroyer sudah bergabung mana nih? Oke. Oke. Manakah? Ini gue udah gue accept ya. Apa nih? Daru Tresline masih sakit ya. Terakhir infonya sih memang beliau sakit. Tapi untuk gimana perkembangannya belum tahu lagi. Nanti kalau misalkan ada info terbarunya dikabarin. Makasih untuk Bosli, Crash Dacha. Oke. Cepot bocor, ngopi-ngopi. Yes, ini gue juga lagi sambil ngopi. Oke, ini mana ya? Ini udah Bastard Destroyer udah gue invite juga dan udah gue accept juga. Tadi dia invite balik deh. Oke. Halo, ini siapa nih? Dari Sandy, ini Sandy ya? Iya, betul Sandy, Mbak. Oke, halo Sandy. Ini yang lain tadi kayak udah ada yang minta bergabung juga, udah gue accept, kayaknya belum ini ya? Ada Aji ada. Ada ya, bentar ya, gue invite dulu. Sama Riko. Oke, tadi apa? Father Fucker ya? Father Fucker sama Riko Rempek 102. Oke, kita undang Riko. Oke, Riko Rampage 102. Oke, ini udah gue invite dua-duanya. Oke, sambil nunggu mereka bergabung, kita ngobrol dulu. Tadi siapa? Sandy ya? Iya, Sandy. Halo Mbak Ica. Sandy, oke. Halo, apa kabar? Oke, ini Riko sama Father Fucker. Father Fucker tuh nama aslinya siapa? Aji. Oke, berarti Riko sama Aji. Ini bertiga doang kan ya? Iya, bertiga doang. Oke, kalau Sandy sendiri posisinya di apa nih kalau untuk di band? Untuk di Bastard sih jadi ini ya, gitar vokal. Gitar vokal. Oke, kalau untuk Aji? Di bass ada Riko di drum. Oh, oke, berarti Aji. Oh, ini Father Fucker nggak bisa bergabung, kenapa ya? Belum aktif apa gimana? Oke, kita tunggu Riko dulu deh. Oke, wah Riko juga nggak bisa bergabung katanya. Coba minta mereka yang masuk ke sini kali bisa. Ntar tinggal gue accept.
Oke, sabar ya Noiser. Dulu ini kita live interviewnya. Ya malum lah, namanya kita jarak jauh-jauh. Ya, betul-betul. Kalau boleh tahu Riko sama Aji di mana? Aji di Cikarang, Riko di Kemayoran, gue di Bekasi. Oh, ya lumayan. Itu kalau misalkan latihan gimana ceritanya tuh? Kalau latihan kita kadang sebulan sekali ya, kadang cuman Heeh. melalui grup WhatsApp, bikin gitar gitu. Aransemen nanti dikirim ke grup WhatsApp, nanti baru praktek di studio. Gitu sih, karena kita sibuk dengan kesibukan masing-masing ya. Mm-mm. Aji sibuk dengan pekerjaan dan keluarganya, saya sibuk dengan Mm-mm. pekerjaan juga, Riko sibuk Oke. juga. Ya Heeh. akhirnya kita nentuin waktunya ya jarang gitu. Momen-momen waktunya itu kadang susah gitu, kadang 1 bulan sekali, kadang jarang gitu. Ya gitu dah. Oke. Ini kalau boleh tahu, Bastard Destroyer sendiri nih udah dari kapan sih terbentuknya? Kalau terbentuknya sendiri sih ya mungkin gue yang paling lama ya Mm. Oh, sekitar 2010-an. Band iseng-iseng sih awalnya. oh gitu. Band iseng-iseng bikin proyekan karena di daerah Cikarang belum ada ya yang kerasti-kerastian dulu yang zaman-zaman masih sekolah juga gitu. Heeh. Uh, Seneng lah musik-musik kerasti karena jarang gitu. Ya akhirnya Oh gitu. main aja sebisa sebisa kita gitu. Cuman waktu itu Berarti nggak ada dulu belum ketentuan. dulu belum ada Haji, dulu masih ada nggak tahu orangnya kemana, ada Ana, ada Bastian dulu. Dan Oh, oke, berarti ini udah formasi kedua ya? udah formasi udah formasi banyak sih, cuman yang paling Oh lama gitu. gua sama Oh, Haji berarti udah doang. berkali-kali ganti formasi gitu ya? Dia terutama di drummer. Oh gitu, paling sering ganti drummer. Iya, sebenarnya sih gua ini vokal doang gitu mbak, nggak pakai harusnya tuh ada gitar, cuman berhubung orang yang gonta ganti mulu, sebenarnya yang posisi gitar tuh Aji gitu. Oke, Sebenarnya jadi karena gonta fleksibel ya. ya, karena gonta ganti mulu, pas sempat nggak jalan juga, banyak lagu-lagu yang lupa lah, maksudnya karena gonta ganti ya kan. Hmm. Dimulai lagi dari tahun 2016, drummer baru Aji main gitar, gua main bass. Di situ masih kurang bagus lah, kurang maksimal. Ya dibagusin lagi dari tahun 2019 lah. 2019 masuk lagi Oke. drummer baru jadi satu album yang Mas M itu nggak lama keluar juga. Akhirnya masuk lagi tahun 2020 Oh ada keluar. drummer keluar lagi karena kuliah, sibuk kuliah ya, mau gimana lagi, ya udah silakan. Situ masih Oh oke. dibantu-bantu sama Riko. Akhirnya Riko ya udahlah gue mau ikut aja karena uh, gue juga lagi belajar rigid nih, kata dia gitu. Pada waktu itu Hmm. ya emang lah, sempat kadang main-main berdua sama siapa aja yang bisa drummer kalau di acara gitu. Iya, ini sebenarnya kan apa namanya tadi kan harusnya mulai jam 8 tepat ya. Cuma tadi kan gue berharap Riko sama siapa sama Aji bisa gabung juga gitu kan. Tapi ternyata entah mungkin sambungan apa koneksinya terganggu atau gimana gitu kan sampai sekarang nih kayaknya mereka masih kesulitan buat gabung. Coba ntar gue coba ini lagi ya soalnya kayaknya lebih enak kalau mereka hadir juga bareng kita di sini ya kan. Oke, lo ya. Oke nah, dari 2010 ini lo terbentuk gitu. Udah menghasilkan berapa album kalau boleh tahu? Atau mungkin EP atau apa?
Untuk album ya, sekarang kita lagi proses album kelima. Proses album kelima, full length semua dari pertama sampai sekarang. Full time. Dari Oh, Warmas End, Suffering, Sick for Wise Split, oh sama six way split. sama ini apa? Split bipolar Greenland, terus Mhm. sekarang split sama Gods Ceko, terus sekarang lagi bikin album dan split sama rencana 3Y si Immoral sama No Recovery. No Recovery, kayaknya gue tahu tuh yang mana bandnya. Ini lagi gabung juga. Oke, ini kayaknya Riko sama siapa Aji nggak bisa bergabung nih kayaknya. Soalnya dari tadi kayaknya bermasalah terus, notifikasinya tidak bisa bergabung terus ya. Jadi Tapi kayaknya dia mungkin aktif, Zandy yang harus, kenapa? tapi dia aktif dia lagi aktif. Maksudnya aktif. Iya, Dia tapi ada. dia nggak bisa gabung di kita. Mungkin dari mereka bisa nggak untuk apa namanya kan bisa tuh kirim permintaan gabung ke video, jadi nanti bisa gue confirm. Ya Bisa gak itu kira-kira? udah gabung, kata mereka sih udah gabung. Udah gabung ya? Tapi nggak ada, belum ada. Notifikasi malah di sini dibilangnya mereka nggak bisa bergabung. Oke, nanti kita akan coba lagi. Oke, jadi lo udah persiapan album kelima nih ya. Apakah nih, setahu gue kan lo juga punya record sendiri ya, record label sendiri kan? Portable Dan gue sendiri. yakin semua teman-teman yang nonton juga pasti udah tahu dong siapa Sandy dan apa nama record labelnya. Apakah itu salah satu faktor utama yang mendukung lo tuh bisa sampai sekarang tuh udah bisa bikin 5 full length secepat itu gitu kan dari 2010, atau emang gimana? Tapi pasti rilisnya di record lo sendiri dong pastinya. Nggak mungkin lah Enggak. tolong lainnya. Ada juga sih kebanyakan di luar sih. Oh, ada juga dari luar. Oh, yang split itu mungkin ya. Mm, yang split yang di Kolombia, Rusia sama Ceko ada. Oh, oke. Berarti lo udah sampai ke mancanegara juga ya. Lumayan lah, lumayan. Oke, oke. Tapi itu dengan genre yang sama ya berarti ya kalau kayak gitu. Sama-sama Mm. Krusty Punk juga ya. Di beat ya, di beat Krusty ya. Enggak juga kan sama Gord itu band Four Violent. Oh, oke. Berarti enggak ini ya. Sebentar, sebentar. Wah, belum bisa juga nih. Oh, oke, untuk Father Fucker. Oke, tunggu ya, Kak. Oke, ditunggu ya. Aji ya. Father Fucker Aji kan ya? Oke, ditunggu. Oh, ada Belangsak Pang juga gabung sama kita. Halo, Belangsak Pang dan No Recovery. Ada Raw Merchandise. Besok sama mereka nih. Sama siapa namanya? Belangsak Pang. Oke, kita sambil nunggu ya, Sandy ya. Nggak apa ya, sambil ngobrol duluan ya. Apa? Nanti Ngobrol aja dulu. Aji sama siapa? Riko ya. Riko nanti kita akan ngobrol juga sama dia. Tunggu tunggu. Bentar. Ah, oke, nih gue udah accept dari Aji. Mudah-mudahan bisa. Nih. Dia agak lama sih, mungkin karena ini juga ya. Wah, itu dia. Halo, ini Aji ya? Ini kenapa miring Iya, gini? oke. Kenapa miring dong? Kenapa miring gitu Balik. kamera? Nah, Gue jadi ngeliatnya agak miring-miring gitu. lu lagi dirusin. Nah, Kayak gini enak nih. Yang nontonnya juga enak liatnya. Yang namanya Aji yang mana nih? Yang ini aja. Oke. Halo, nah Aji. Apa itu. kabar? Soalnya apanya cekal pribadi. Hah? Oke, Kak. Drummer ya? Iya, ini saya dari Aji. Drummer. Aji, Ya. Aji. Kita Oh ya. dari Bang. Iya. Oke. Mudah-mudahan bisa. Siapa Riko ya? Ya, Riko. kita tinggal nunggu Riko. Oke.
Oke, ini tadi kan Sandy udah bilang kalau Sandy sama Aji ini personil terlama ya, berarti yang dari pertama kali terbentuk Koyer ya. Iya, betul. Nah, itu awal mulanya mungkin deh. Betul, betul. Iya, Ci. Emang dari dulu udah suka keras atau emang pengen aja gitu coba sesuatu yang baru? Kalau saya ya, karena dulu Aji emang udah punya band, karena ada band dia namanya Dead Ponies. Saya bikin suasana baru karena dulu sering lihat nih anak-anak Jakarta nih pakai celana genteng. Karena dulu emang jarang banget gitu Kak, sekitar 2010 ke bawah tuh masih jarang orang-orang yang tahu keras itu gitu. Nggak kayak Oh gitu. sekarang gitu. Orang tuh segala sesuatu yang diakses tuh gampang gitu. Dulu kita kayak nyari-nyari link aja kita cuman melalui MySpace gitu, kadang di warnet gitu. Kadang lihat acara aja kadang masih ada nempel-nempel pamflet di pinggir jalan gitu. Nggak kayak sekarang yang gampang mudah diakses gitu. Dulu makanya Berarti ini ya pengaruh dari perkembangan teknologi juga ya. iya, karena emang bener-bener kita mulainya gitu dari nol banget gitu, karena kita nggak tahu jaringan ini awalnya band ini mau dibawa kemana gitu, tahu nggak tahu sampai sekarang Jadi akhirnya mau jalanin jalan. aja gitu ya. Jalanin aja sih untuk saat Jalanin ini aja ya. Terus bisa akhirnya Aji bergabung gitu kan. Ini kan katanya kan kalian bisa dibilang yang terlama ya berdua. Bisa tiba-tiba Aji kok mau apa namanya akhirnya ini kan yang ngajak Sandy gitu kan misalkan. Aji akhirnya mau oh yaudah deh gue ikutan gitu. Kenapa tuh Sen? ya Lo emang suka awal-awal sama musiknya? Ya, emang ya dari awal-awalnya tuh emang sama-sama ada kita dari kesenangan musik juga emang kita cocok di beat juga. Oh emang Keras suka di beat kita. ya? Oke. Kalau misalkan band di beatnya sendiri yang jadi influence kalian tuh entah itu dari luar atau mungkin dari lokalnya sendiri yang senior ya. Terus siapa sih yang paling banget kalian sering dengerin lagunya itu siapa? siapa dulu, saya dulu nih. Boleh siapa aja. Gambreng dulu boleh gambreng atau sweet mau sweet. Enggak, maksudnya ke saya dulu. Saya sih awal-awalnya suka lihat band bibit lokal ya. Saya lihat mungkin POA lah kalau di Jakarta, karena sekarang kan dekat Jakarta. Lihat sering POA, Fight Blood gitu. Ini musiknya kok beda sendiri gitu, kayak gini gitu. Enak dengan gaya-gaya sana dan jaket pulse gitu. Karena kebanyakan kan dari Cikarang sendiri kan ngambilnya musik hardcore kalau enggak punk rock ya, karena ya Basar sendiri pengen sesuatu yang beda gitu. Nah akhirnya gitu jadi pengen bikin karakter sendiri gitu ya. Akhirnya ya sambil nyari-nyari band luar kayak Distar, Disclose gitu, kayak Victim, Wolf Brigade gitu. Nah kebetulan emang band ini sama nggak jalan, cuman gitu-gitu doang karena kita diseriusin di tahun 2000 berapa ya? 2016 ya? 2016 kita udah mulai maksudnya diri serius ini Basar ini mau dibawa kemana gitu. Oh berarti baik kelihatan dari sekarang itu yang merah itu di tahun 2016. Karena yang waktu itu emang Aji yang megang gitar gitu, saya vokal sendiri gitu. Oh oke. Berarti tadi itu ada berapa orang sih sebelum yang sekarang ini ada di Aji dari ya. Itu ada Sebelum maksudnya jumlahnya empat orang, kadang yang lain kadang pernah juga ada Oyoy, Jabo dari Benan Tertil, Oyoy dari Kultur apa namanya? Dari Counter Reject. Oh, ada Bao juga dari mana Silent Attack gitu ikut.
Mhm. Oh, berarti kalau misalkan, oke, tadi Aji dulu deh jawab. Iya, Jadi kelupaan kan tuh gue nerusin pertanyaannya. Sorry. Iya, tadi apa namanya band yang jadi influence lo yang sering lo dengerin untuk di beatnya ya. Itu mau band luar ataupun band lokalnya tuh siapa sih yang jadi acuan lo? Ji? ya kalau untuk band luar banyak juga sih. Tapi Heeh. yang saya utamain sih, saya seneng Wolfbreed, Aha. Disrupt, itu Disrupt. yang saya senengin. Oh gitu. Emang dari dulu seneng dengan mereka ya. Terus terinfluence. Ya, emang dari dulu awal awal itu saya awal mulanya emang dari Disrupt. Saya seneng Disrupt, Oh, tadi. musik-musik keras. Heeh. Kalau misalnya band ya, band apapun lah gitu kan. Ya. Biasanya kalau biasanya Nah, selain tapi mereka tuh karakternya lebih ke mirip banget nih sama band yang band. ya kalau untuk sekarang kita lebih ke ini Wolfbreed. Kenapa? Sorry, ini kurang jelas. Atau atau ke victim lah. Karena ketukannya nggak terlalu ribet dan kuncinya juga Oke. nggak terlalu susah gitu. Karena ya kapasitas main kita hanya segini gitu. Ya bisa Oh, maksudnya kapasitas apa nih? Karena orang-orangnya cuma tiga gitu. gimana Kak? Maksudnya kapasitas gimana? Ya dengan kapasitas kita main musiknya dengan ini gitu kayak kita suka musik World Brigade gitu atau victim karena kuncinya nggak terlalu susah menurut kita gitu. Simpel lah. Oh, kayaknya lo kedengerannya nggak pede banget sih. Harusnya pede tau kalau punya karya gue yang terbaik gitu. Harusnya gitu pedenya. Karena kurang satu aja nih. Kenapa? Karena kurang satu aja nih. Oh, Belum karena kurang nongol. satu. Iya nih, apa namanya? Gue masih coba buat invite Rico sih. Atau mungkin dia Iya, punya akun lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. nggak ada. Atau mungkin apa namanya? Lo bisa bantu gue gitu untuk Coba coba apa? aja WA Jo. WA di grup Jo. Ya, Oh, biar. ikut aku nih. Bentar kayak. Oke, siap. Santai aja. Ini gue juga masih coba invite Rico. Santai. Sampai ngobrol. Nah, ya. Ini coba. Mudah-mudahan kali ini invitation-nya nyampe nih, undangan. Tapi bener kan ya, invitation undangan kan? Oke, 5 album nih, 5 album. Itu jarak waktunya itu berapa lama sih dari album pertama ke album kedua dan selanjutnya sampai album kelima? Kalau jangka sih kita dari tahun 2019 Mm-mm. itu udah mulai distribusin albumnya gitu. 2019. Jadi kita kalau ibaratkan kita track nih langsung sekaligus 8, 14 gitu. Mm-mm. Nanti lagu itu dipecah nih, ada yang buat split, ada yang buat album atau buat EP nah gitu. Jadi karena kita nggak Oke. mau buang-buang waktu, ya Mm-mm. pertemuan kita emang benar-benar terbatas ya gitu Kak. Jadi kita track 6 jam ini jadi berapa lagu nih? 8 lagu, udah 8 lagu. Mm. Ya, Oke. intinya kita dulu. Kenapa? Kadang satu tahun kita bisa langsung 17 lagu. Wih, Benar. keren banget, produktif banget ya. Padahal domisili jauh-jauh ya, tapi setahun bisa berapa? 17 lagu. Itu keren banget sih. Satu tahun. Itu gimana caranya inspirasi lo belajar gitu selama panjang?
ya lu bikin lagunya sendiri kan, maksudnya bertiga lah gitu kan, bikin aransemen, lirik gitu. Ya mungkin kalau lirik kebanyakan saya sih Kak, maksudnya ya sama anak-anak dibantu gitu sedikit-sedikit. Ya cuman dari aransemen gitu kadang saya buat gitar dulu, nanti dikirim ke grup, nanti di grup di kita latihan kapan nih, umpamanya 2 minggu, 1 minggu lagi, Heeh, heeh, atau hari apa. heeh. Nah nanti yang lagu itu kita sambil bikin-bikin juga. Nah, Oh, kita garap nanti gitu. pas di studio kita di list mm-mm. dulu nih lagunya nih, lagu ini udah, nanti nggak langsung sekaligus Kak, nanti kadang 7 lagu, kadang 7 lagu, ntar berapa bulan lagi 10 lagu gitu. Tapi itu lumayan ini sih ya, maksudnya lu lumayan juga gitu. Secara, ya intinya gitu, maksudnya lo terinspirasi dari apa sih bisa ih, satu gitu lagi satu tahun sekian belas lagu gitu. Oh, inspirasinya apa? Tema yang ya, kebanyakan tentang Yuk. Ya untuk kebanyakan sih lagu untuk dari dapat kita rekaman itu kita kumpulin dulu biasanya. Nah nanti kita ini lagi proses lagi, kita pilih mana yang untuk mm-mm, split, mana yang untuk album. mm-mm. Oh, enggak maksud gue tema lagunya gitu kebanyakan tentang apa sih? Maksudnya apakah semuanya kan biasanya kalau kalau untuk Oh band itu kan banyak kan kritik sosial gitu kan. Kalau untuk iya. biar tetap kritik sosial seperti biasanya atau mungkin ada tema-tema lain. Ya tema kadang kita ngambil dari contoh kayak kemarin nih kita pandemi, ya mau nggak mau Hmm, kita ya mhm. terpaksa lah ya kan. Nah, jadi kita buat album namanya Suffering, karena kita Oh, oke. kayak keadaannya memang benar-benar suffering di pada saat itu gitu. Nah Oh, berarti jadilah dari 7 lagu, kehidupan sehari-hari juga ya. sehari-hari, dan Harian juga. kayak never know gitu, apa takkan pernah cukup. Emang kita hidup di dunia ini, manusia ini gak pernah ada cukupnya gitu. Oke, berarti lebih ke kehidupan sehari-hari, kritik sosial Mm-mm. gitu kan yang mungkin dari curhatan teman juga ya. Jangan mereka curhat nih tentang ada hari-hari stres nih jadi lagu. Nah, gak sih kayak gitu? Gimana? Gimana Kak? Iya, pernah nggak kalian lagi gitu kan untuk curhat nih masalah ya, kehidupannya gitu kan. Eh, akhirnya lo jadi Gimana Paman? Kayak rekaman gimana Tadi Kak? Maaf Kak, kurang kedengeran nih. Sorry. Kita oh, kadang suaranya soalnya kurang kencang ya? putus-putus gitu. Oh, oke, koneksi berarti ya. Putus-putus. Iya, maksudnya selain selain apa pikiran dari pemikiran pernah gak sih tentang ya, Jadi jelek nih jaringan. waduh, jaringan terganggu, Mirsa. Oke, gimana? Gimana? Ya udah aman? Belum Oh, belum. aman. Oke, dibikin aman aja dulu, nggak apa-apa. Kita tunggu Nah, ini sampai udah waktu jelas yang nih, udah kondusif. jelas. Oh, udah jelas. Udah, Oke, ini udah Aji jelas agak sih buffer ya. sinyalnya ya. Iya, sinyalnya nih.
Di sana gimana cuaca? Hujan atau gimana sekarang? Kalau di Bekasi sih terang sih, tadi cuman agak mendung, cuman nggak jadi gitu hujan. Cuman Oh, gerimis dikit nggak ya. jadi hujan ya? Cuman nggak Iya, tahu kalau karena di kan Jakarta. kayak gini kan Jakarta aman. Jakarta aman. Oke. Aman kok. Oke. Oh, aman ya. Iya, tadi itu gue tanya gini. Jadi kan lo kan punya inspirasi nih untuk bikin apa namanya? Untuk bikin lagu gitu kan. Nah, itu kan biasanya dari pemikiran dan pengalaman pribadi masing-masing personil. Pernah nggak kalian bikin lagu tapi inspirasi itu dari curhatan temen gitu? Misalkan ada curhatan temen yang curhat tentang aduh utang gue banyak nih gitu. Atau misalkan Ada, apalah gitu. ada, Ada ya? Ada. Ada Beneran. ada contohnya aja. kayak benalu, lu siapa sih gitu ya, berarti kan ya gue juga punya keluh kesah gitu ya. Oh, Kalau ada ya? masa gue harus ngedengerin lu Ada ngomong terus, emang lu kita. siapa gitu. Gue juga istilahnya ya kita nggak mau tahu lah urusan orang gitu gitu. Oh, oke. Tapi yang Jadi lebih didengerin lu ujung-ujungnya curhatan dia mulu gitu setiap hari gitu. Banyak sih yang kayak gitu. banyak ya. Banyak kan. Akhirnya karena bosen dengerin curhatnya mulu, akhirnya lo jadiin sebuah inspirasi buat bikin Iya. lagu gitu ya. Iya. Iya. Sesekali kapan dengerin curhatan kita. Kali-kali lah dengerin Luar. curhatan kita gitu. Oh, oh iya bener. Berarti di dalam dunia percurhatan itu harusnya ada apa namanya Nah, simbiosis iya. mutualisme ya. Jangan cuma maunya didengerin doang ya kan. Harus oh Jadi curhatan kita ya kita bentuk rilis lagu itu. nah ini baru gue mau ngomong apa namanya itu sama kalau misalkan sebuah band punya lagu punya album ya teman-teman juga harus dengerin dong ya gak? Ya Iya, harus. harus. Jangan Tapi lu lupa sendiri gimana beli kalau teman-teman kasetnya. kalau misalkan Jangan cuma teman-teman lo ada dengerin yang doang. lo dengerin nggak? Dengerin. Kadang menurut gue pribadi sih kayak malah gue nggak pede ngedengerin suara gue sendiri gitu. Wah, kenapa? Lu dari tadi kayaknya kelihatan nggak pede banget, Sandy. Makanya gitu. Kadang lu punya karya tapi nggak pede gitu asli. Maksudnya biasa aja gitu. Jadi gimana ya? Bagi rasanya Ya hanya orang aja lah yang menilai gimana bagusnya gitu. Iyalah, karya ya kan masalah lo suka atau enggak itu urusan mereka, ya gak? Untuk sekarang sih kita ya gini-gini aja, ibaratkan sibuk dengan urusan dapur masing-masing dah. Kalaupun harus ketemu juga harus jauh-jauh hari. Kadang ini juga harus ngabarinnya ketemu pas kemarin di acara Pang Krem gitu. Oh iya, Pinak ya. Nah ini No Recovery nih, ada No Recovery bilang band favorit Aing nih Bastard Destroyer. Wih. Halo, pemirsa. halo Brady. Kita ada rencana buat three split sama No Recovery. Oh gitu. Rencananya rilisnya kapan tuh? Mungkin bisa di akhir tahun lah, kalau enggak karena saya juga harus kita juga harus menyelesaikan materi ya. Oke. Karena kemarin baru 6 rencana kita 8 lagu lagi. Udah. Oh, oke. Tapi untuk Sandy sendiri nih ya, gue mau nanya. Lo kan punya record label ya, terus lo juga seproduktif itu gitu, udah bisa sampai 5 album, terus lo bilang tadi sampai setahun 17 lagu ya. Itu lo kerepotan gak sih ngatur waktunya gitu, secara band juga harus jalan, record labelnya juga harus jalan, itu lo ada ini gak sih, bingung, kepusingan sendiri gitu? Kalau dibilang bingung sih ada sih, cuman namanya band ini kan nggak setiap hari, nggak setiap bulan juga, kadang jarang juga sih Kak kalau band.
Karena Oh, jadi lebih emang fokus ke rilisan ya? emang ini aja sih kalau ibaratkan band. Dulu malah tahun 2000 berapa ya? Sebelum tahun 2020 malah malah banyak band gua gitu. Oh Malah sempat gitu. megang 3 band gitu. Sempat 3 band gitu. Malah Oh, beda oke. kota semua bandnya gitu. Yang satu di Hmm. Bandung, yang satu di Jakarta, yang satu di Cikarang. Tapi aman lah ya. Sekarang kan udah ada WhatsApp, tinggal cepet ya komunikasi mah ya. Tapi aman sih untuk sekarang gua hanya fokus sama satu band ini aja, Bastard Destroyer aja. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk Aji sendiri, kan Aji di mana? Cikarang ya? Sekarang sama. Nah, oke. Kalau untuk Aji sendiri, apa sih kendalanya nih selain mungkin rumah lo jauh gitu ya? Maksudnya kan ini jauh-jauh nih, saling berjauhan. Selain kendala jarak misalkan, apalagi sih yang lo pernah rasain sebagai kendala selama lo bergabung sama Bastard Destroyer? Untuk kendala sih nggak ada Kalau ya. lagi hujan, Buat pribadi kalau pribadi lagi hujan kita saya berangkat sendiri. latihan gitu. Iya, benar. Kalau lagi hujan, Ah, malas Bawa alat, pada nggak. itu yang kadang bikin puyeng tuh. Iya, iya iya benar benar benar. Kalau udah berurusan sama cuaca kita nggak bisa buat apa-apa ya. iya. Mau nggak mau deh itu Tapi pasti ditunda meskipun ya. kita jauh, Mm-mm. bener Kak. Ya kalau cuaca cerah, kita tetap jalan. Meskipun jarak jauh, kita tetap latihan kok. Oh, yang penting niat ya. Kalau udah niat mau datang Niat. pasti nyampe gitu ya. Luar biasa. Kayak gitu tuh pertahankan. Nah, ini contoh juga nih buat teman-teman band yang lainnya. Mereka nih bertiga berjauhan lokasinya, kadang kendalanya juga di cuaca dan gua rasa juga banyak lagi kendala-kendala lainnya. Tapi yang penting niat ya Ji ya. Iya Niat. sih, yang satu intinya lu berkarya aja, fokus, nggak usah mikirin yang lain gitu. Orang lain mau ngomong Bener. apa ya bodo amat gitu. Yang penting ya, lu berkarya tetap berkarya walaupun lu dengan keterbatasan jarak jauh melalui WhatsApp atau kayak gimana itu bisa kali. Kita sampai Ya, sekarang bener. hampir 3 tahun kita bisa ngasilin malah mau nyampe ke 6 album gitu. Wih, keren banget. Berarti semangatnya luar biasa nih bener. Patut buat dicontoh ya. Nah, kalau selama bertahun-tahun itu kalian ngeband terus udah banyak karyanya, berarti banyak panggungan juga dong ya? Enggak, malah panggung kita jarang kak, Oh Untuk gitu. panggung jarang sih kita. malah jarang. Kenapa tuh? Apa karena Kalau waktunya nggak sekarang bisa? bisa 3 kali kadang, Oh, karena oke. Karena emang bentrok karena Iya waktu Kak. masing-masing personil atau emang nggak targetnya nggak ke situ? Ya ya emang nggak kadang terlalu target ke kalau situ, untuk gue pribadi emang sih bentrok kadang kan sama waktu sama lebih ke personil. kerja. Oh, oke. Berarti lebih ke waktu personil ya? Apalagi kalau Aji Iya Kak. dapat shiftnya shift malam tuh, shift 3 tuh, kadang ya mau nggak mau kita nggak bisa. Oh, oke. Berarti dikondisiin sama masing-masing waktu personil ya? Iya sih. Tapi Ya, Kadang pernah drummer ini kan bandnya juga kan bukan 1 2 gitu kan, dia juga kan wih. megang banyak, lumayan banyak gitu. iya. Nah, kalau kalau Riko sendiri gimana tuh? Ini karena Rikonya nggak bisa belum bisa gabung nih. Rikonya kalau Riko sendiri gimana? Apa bandnya banyak juga? Dia Banyak, sih Oh, banyak. dia banyak kok. susah sih nggak ada orangnya nih, coba yuk. Iya nih udah gue invite lagi Udah, tapi iya belum bisa dia. Belum bisa bergabung. Mungkin ini kali ya, apa namanya gangguan sinyal kali ya. Apa namanya? Ya Mungkin di bisa sana jadi hujan atau nanti. gimana. Tapi Jakarta aman sih, terang-terang aja. Tapi ya gue nggak tahu dia Jakartanya Jakarta mana ya? Kemayoran. Oh Kemayoran. Nah itu dia tuh. Gue jauh banget dari Kemayoran, jadi gue nggak tahu di sana hujan apa enggak. Tapi mungkin ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan emang dia nggak bisa gabung malam ini, paling nggak diwakilin aja sama Aji sama Sandy nggak masalah ya. Nggak masalah.
Oke, Mungkin siap. lagi ada keperluan, bukan juga nggak apa-apa sih. Ya, ya nggak masalah. Rencana rencana terdekat nih selain apa? Tadi bilang lagi menuju album kelima. Nah, selain album kelima, apalagi sih yang lagi dipersiapin untuk dalam waktu dekat ini? Three-way split ya Joya, sama split. Oh, itu Sama untuk tinggal Desert nunggu Destroyer. Hmm. kita Mas split. Oke. Kita jarang main, rilisan. tapi banyakin album aja. Ya, insya Allah dalam Iyalah. jangka waktu dekat bisa Hmm. ngerilis vinyl. Wih, amin. Gue Gitu. bantu doa, tenang aja. Udah rilis vinyl sih kita. Ya, Tapi Oh, udah. udah tinggal nunggu, mungkin kata temen dari Cekonya bilang gini, emang pembuatan vinil ini perlu memakan waktu yang banyak, lama gitu. Karena kita kan dirilis sama label Spap Record Ceko, Mobia Record Ceko, sama DIY Polandia. Oke, luar biasa. Jadi kayak semacam korilis gitu gak sih? Iya, terus tipnya juga ada Silesian Blood dari Polandia, terus sama Future Gloom. Halo Future Gloom yang lagi nonton nih dari Itali. Oh, oke. Mereka nonton ya, luar biasa. Halo guys, wah luar biasa ya. Sama Makima Nah, kalau, Record dari Rusia juga ada. wih, disapa dong, disapa. Hai guys, gitu. Hai guys, halo Future Gloom, halo. Oke, tapi kalau misalkan lo kan kerjasama nih sama record label di luar sana gitu ya, di Rusia, Ceko, dan mana lagi tadi, Poland ya? Polandia. Oke, selain rilisin fisik, mereka ada ngebantu promonya juga gak? Atau kan di sana kan juga pasti ada media-media ya, yang bisa kayak misalkan radio, streaming atau pasti, apa? Kak. Oh udah pasti dipromoin juga ya sama mereka ya? Pasti ada. Pasti ada. Cuma kita masuk kompilasi yang festival di mana? Di Kolombia, termasuk Kolombia. Yang internasionalnya. Ya mereka juga sempat ngajak untuk kita datang ke sana, ke Eropa, cuman ya kendalanya gitu, dari waktu sama perlu biaya juga. Oke, tapi ya siapa tahu aja ya. Siapa tahu aja beneran nanti suatu saat bisa ke sana. Jadi bisa apa ya namanya, bisa mempublikasikannya lebih luas ya kan. Amin. Mudah-mudahan ya, doain nih teman-teman semua yang lagi pada nonton, mudah-mudahan terlaksana ya kan, nyampe ke sana, bisa promoinnya. Jadi promonya bisa lebih luas. Oke, kalau untuk tadi gue mau nanya apa sih? Gue kok lupa. Oh ya, untuk album kan udah sampai 5 album itu apa sih bedanya antara album pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tuh bedanya apa? Mungkin kalau dari album pertama, kedua kita beda drummer. Oh bedanya drummernya doang? Dari materi lagunya nggak ada bedanya? Dari materi lagunya beda. Iya. Beda. Apa tuh yang bedanya dari misalkan aransemennya gimana tuh? Bisa diceritain nggak? Kalau tadi temponya agak Gimana? agak sama album War Mas N kan itu yang ngedrum kan Usro gitu ya. Kalau menurut saya itu lebih ke noise sih, noise punk banget gitu, karena emang dari temponya ya gitu-gitu doang gitu. Dan kita nggak tahu gimana gitu ya. Kita cuma masukin lagu ke Bandcamp, tahu-tahu banyak nih yang di luar yang suka gitu. Ajak split gini ya. Ya kita ya sedikit ngobrol juga sama label-label luar, karena ya emang maksudnya nggak tahu lah mereka suka dengan musik kita kayak gini gitu. Oke. Jadi apa namanya, perbedaannya dari apa Ji? Kalau Kak Ji bilang dari tempo ya? Ya. Beda dari tempo. Itu beda tempo. Oke, kalau lo sendiri
Aji sendiri nih, Aji kan juga drummer ya. Itu Enggak, kalau gue bass tadi katanya drummer, gue tanya drummer, iya. Gitar. Lagi awal kalau gue awalnya bass Oh, Riko awalnya drummer ya. gitar. Iya, Rico. Oh, oke. Nah, kalau misalkan dari 5 album nih, yang mana sih menurut lo nih berdua nih ya, masing-masing, pendapat masing-masing, yang paling ngerasa, nah ini nih, ini nih yang udah mateng banget, maksudnya secara materi aransemennya tuh lebih dapet lah gitu. Nuansa Bastard Destroyer itu yang mana yang menurut lo dari album pertama sampai album kelima? dari Yang baru. album kedua dari Sapring. Oke, itu kenapa tuh? Dari Sapring kita udah mulai ibaratkan ini kita mau dibawa kemana, arah kemana Bastard Destroyer ini. Udah mulai Kalau ketahu kita tahu lagi arahnya gitu ya? influencernya ya mungkin sedikit agak ke victim, agak Mhm. ngambil-ngambil ya. Kita nggak ini juga apa nggak maksudnya ibaratkan nggak mungkin lah bikin ini sendiri, pasti ada influencer lah ya kan, atau ke Hmm. victim, ke anti Saimek, World Brigade dah gitu. Oke. Kalau Aji sendiri ada gak album yang paling lo ngerasa wah ini Bastard Destroyer banget nih, emang gue pengennya kayak gini, itu album keberapa? Ada dari album War End juga ada. Album keberapa tuh? Album pertama Pertama. Pertama. Satu. Kok nggak ada? emang aja Kok yang nggak? bedarin. Kok nggak ada yang milih album terbaru? Kenapa? Harusnya kan album terbaru kan lebih apa ya? Belum. Nanti itu. Belum, karena kan belum jadi. Enggak, maksudnya dari lu sendiri kan lu ya maksudnya udah ada berapa materi? Udah berapa persen nih? Pertama pertama 4 lagu tambah 7 lagu tambah 9 lagu tambah sekarang baru 6 lagu. 6 lagu kita proses sekitar 8 lagu. Udah 8 lagunya itu udah rampung. Belum, awalnya 6 terus 8 langsung 8 gitu. Nanti dari 14 lagu itu dipecah. Ada yang split, ada yang four-way, ada yang album gitu. Berarti tahun ini apa namanya album kelima sama split ya. Nah, Ya, itu kan maksud gua kan lo kan udah bikin nih gitu kan, lagunya kan udah dibikin materinya. Nah, menurut lo sendiri aransemen dari lagu yang sekarang yang baru aja lo bikin tuh gimana kalau dibandingin sama album sebelumnya? Malah kalau album-album sekarang ini kita ngambil aransemennya ke Wolf Brigade. Tapi lo emang suka kan? Kenapa lo akhirnya menentukan arahnya ke situ? Emang lo suka kan? Suka, emang kita sama-sama suka. Emang suka Hmm. musiknya kayak gitu. Kita mau ngambil Sama-sama kan suka kan? kena. suka Kita suka sama ininya gitu. Emang dari pon juga kita ya karena suka Wolf Brigade, kita ponnya juga hampir sama Kak. Emang sama sih pon Wolf Brigade sama pon kita gitu. Untuk saat ini. Oke, berarti emang sengaja karena saking sukanya ya. Nah, kalau misalkan memang lagu-lagu yang terbaru ini lebih cenderung ke band influence lo yang paling sering lo dengerin atau paling lo suka, harusnya tadi pada saat gue tanya yang mana yang paling lo suka, harusnya album yang terbaru dong. Maksudnya kan Atau lo tadi mungkin kan nanya, ya kalau dari mulai Bastard Destroyer nih, ibaratkan Bastard Destroyer mau dibawa kemana dari album kedua gitu. Dari album kedua, nggak mungkin tahu lebih nih tiba-tiba karakternya lebih karakternya lebih oh, dapat karena itu sudah dibantu sama Rico waktu itu. Album oke, kedua, berarti album dari tadi kan lo ketiga kayaknya kita dibantu sama ada Mama.
Berarti Udi bisa dibilang 5 album, 5 beda 5 drummer ya? Atau berapa drummer nih dari 5 album ini? Tiga, Tiga tiga, drummer. tiga drummer. Yang paling yang paling lo ngerasa skillnya nih paling cocok banget sama Bastard Destroyer itu yang mana? Jujur aja Yang maksudnya ini paling nyaman gitu. Rico, Rico ya. yang Rico, Yang terakhir Lo lebih cocok sama yang Rico Rico. berarti. Kenapa? Kalau dibandingin sama drummer-drummer yang pernah bantuin lo yang lainnya, kenapa lo lebih milih Rico yang lo ngerasa lebih dapet chemistry-nya pada saat main? Satu, dia ibaratkan tahu gitu yang harus dilakuin oleh drummer gitu. Kita sebagai gitar harus tahu gini-gini, dan kita juga masih belajar kok Mbak. Ibaratkan kayak sound, kebanyakan kita juga kadang dibantu sama dia gitu. tanya Oh, oke. dibantu. Berarti emang Dan ya kenapa karena sih? emang Emang dia sehari-harinya ya emang emang karena dia juga suka musik ya. potret juga, potret juga. Oke, berarti lo Jadi udah emang sama-sama suka kita bertiga. Emang udah sama-sama ini suka satu musik itu. oh kirain gue pikir udah suka satu sama lain. Wah, bahaya itu. Ya, Jadian lama-lama. ya. Cinta segitiga dong lo nanti bertiga. Ya, Oke. bukan dulu tuh. Apa janganlah jangan lu masih pada normal kan. Oke, Normal lah kita udah. ya haruslah harus normal lah. Oke, kalau misalkan oke tadi kita udah ngomongin album. Nah, dari album pertama sampai album kelima itu formatnya CD dan kaset atau CD aja atau kaset aja gimana? Kebanyakan sih kaset, belum pernah CD. Kebanyakan kaset. Jadi belum Tapi CD ada pernah Belum, rilis. Oh, belum pernah. belum Ada belum gak pernah. kepikiran buat album kelima ini atau mungkin album keenam bikin langsung 2 format atau 3 format mungkin sekalian sama vinyl gimana? kalau ada yang mau sih Ada silakan CD aja gitu. juga ya. Cuman kalau dari Kalau ada yang mau pribadi CD sih silakan aja. gue sih nggak suka sama CD, lebih baik Nggak suka kaset. sama CD. Kenapa? Alasannya kenapa tuh? Ya nggak apa-apa sih, cuma lebih ke ini aja, kita lebih suka ke yang kaset-kaset Karena satu gitu. nggak ada media buat nyetelnya ya. Karena kita Kalau sering CD kan bisa belanja stok difotokopi. juga beli CD juga nggak pernah kepake. CD-nya ada di rumah gitu, cuman buat pajangan doang. Tapi bukannya lebih simple CD ya, maksudnya tinggal lo masukin ke player gitu kan, putar. Nah, Justru maksudnya itu kalau ya, kadang kan suka ini di copy ulang, bisa didengerin, bisa diambil. oke lebih mudah untuk dibajak ya kalau CD ya. Bener Jujur kak. ya, kalau saya juga kan punya record label ya. Jujur saya kalau untuk ngerilis CD saya nggak berani. Kenapa tuh? Selain harganya yang nggak susah gitu, sama ngeluarinnya juga susah gitu. Oke, dan lebih rentan untuk dibajak ya. Bukan rentan untuk dibajak sih, emang Bener sekarang kak. kan lebih dibajak kan lebih mudah. Karena kan Mm-mm, ada YouTube juga gitu. Kita mm-mm. nggak salahkan untuk orang ngebajak, silakan aja kalau emang dia suka lagu kita gitu. Kalau menurut saya pribadi gitu, untuk rilis CD saya nggak berani gitu. Selain harus kuantitinya harus banyak dan ngeluarinnya juga harus susah gitu. Kalau CD gitu. Oke, berarti lu lebih suka milih kaset aja gitu ya. Lihat aja, karena lebih banyak teman-teman yang buka media kaset gitu. Kita dirilis Oke. gak pernah banyak sih, paling banyak pernah 50, 25, 50 udah. Iya. Tapi sold out ya. Telat. Nah, itu.
Itu yang terpenting, yang penting sold out. Nah kalau misalkan, oh ya gue tadi tiba-tiba kepikiran gini nih, lo kan udah rilis 5 album nih, itu gue jadi kepikiran nih, apakah setiap rilis launching, terus rilis lagi launching lagi, terus rilis lagi launching lagi, apa kayak gitu apa enggak? Iseng aja sih gue nanya kayak gitu. Belum ada launching. Karena kita Oh belum ada malah launching pengen kita kalau kalau selesai vinyl nih, vinyl udah nyampe Indonesia, kita pengen rilis party rencananya. untuk ini ya, untuk apa namanya, vinyl ya berarti ya. Jadi yang orang yang pernah main di BD gitu, ya udah main Hmm. aja gitu. Rencana Oh sih iya, pengen kayak gitu, tapi ya insya Allah lah, maksudnya kita nggak tahu abis lebaran, nggak tahu tahun ini, nggak tahu tahun depan, ya itu kita pasti akan buat gitu. hmm, Karena dari oke. ini juga harus mulai lumayan kan budget kan bikin party gitu. Ya, kalau rezeki mah siapa tahu aja ya kan, dari rezekinya kita nggak pernah tahu. Benar. Aminin dong, aminin dong. Amin, amin, amin. Nah, gitu. Ini Riko nih nggak ada nih Riko nih. Riko kemana ya? Mungkin lagi ada keperluan lain Riko. kali, nggak masalah. Oke, tapi ada gak sih kepikiran misalkan kalian mau bikin ada apa launching party ini ya, misalkan jadi nih vinylnya terus udah direalisasikan lah gitu kan, launching partinya. Itu konsepnya kira-kira mau kayak gimana? Apakah yang biasa-biasa aja kayak gigs pada umumnya atau pengen bikin sesuatu yang beda? Misalkan di tengah-tengah gigs ada stand up comedian gitu. Ya, ada sih. Nah, ada cuman ibarat kita yang kenal band yang kenal deket-deket sama kita aja. Ibaratkan kita bikin rilis party nih. Ibaratkan 6 band atau 7 band gitu. Mm, Gitu udah. Oke. Kayak kita kan kemarin baru bikin gigs juga yang kayak Snow Itu Mm-mm. nanti gitu. Ya paling kita dari di situ lah sama teman-teman bikin. Mm, oke. Tapi kalau misalkan untuk bikin gigs tuh kan sekarang kan sebenarnya banyak ya venue gitu kan yang bisa buat bikin acara gitu. Ada gak sih satu venue yang emang kalian pengen banget nih kalau gue bikin launching party harus di sini nih gitu misalnya, atau pengennya di sini nih kalau kalau bisa gitu. Di Jakarta atau misalkan mungkin di Bekasi atau di Cikarang, ada gak sih pernah ada keinginan mau di tempat tertentu gitu? Kalau untuk gue ya belum ada kepikiran Mbak ke situ, bahkan untuk nggak tahu nih Bastard ke depannya nih kayak gimana nih nggak tahu gitu. Malah kalau Hmm, direncanain nggak pernah bener, nggak pernah jadi gitu. Ya, jadi lebih ke ya, ya udah ngalir aja gitu ya. Ya Ji, kalau ngalir aja ya Ji. kalau direncanain itu malah nggak pernah jadi gitu. Iya Asli, iya benar-benar. kalau direncanain. Ya, begitulah manusia hanya bisa berencana ya. Ya. Kadang Iya dari benar. Tapi kalau recording juga tadinya mau recording 5 jadi 7 gitu. oke. Iya, berarti banyak yang nggak di luar dugaan ya gitu ya. Ya, karena ada kan kita kan sebelum recording kan kita kan dikasih waktu tuh 1 jam tuh buat ngejam ngejam lah manasin gitu. Nah, setelah itu Mm, kita baru tuh recording tuh kebetulan si Riko ini yang di kru studio itu gitu. Jadi dialah yang bantu gitu. Sama Mas hmm. Kentut gitu, di DOT. Kalau untuk record, untuk apa namanya, cover artwork gitu, itu lo ngerjain sendiri atau ada temen yang bantu? Itu dibantu sama teman sih. Semuanya Dibantu kayak sama teman. layout, layout kadang sering Layout, dibantu sama Robi Gagah. heeh. Kadang kalau cover itu kadang dibuat sama Adul. 2 album ini yang More Mas N sama Sapring itu Adul. Yang split bipolar itu dikerjain sama Evan. Mhm.
yang Speed God ini ya sama Evan juga. Oke. Tapi lu lebih nyaman bikin album yang full sendiri untuk Bastard Destroyer atau split sih gitu? Maksudnya eh selain mungkin ada keuntungan promo ya kalau untuk split album. Kalau menurut gue nih ya, split album itu bisa ngebantu promo band. Tapi ada gak sih alasan lain yang bikin lo tuh ngerasa ini loh alasan gue pengen ikutan split album tuh apa sih selain untuk promo gitu? Alasannya ya Hmm. untuk split. Hmm. Kadang sesuatu ya nggak ini aja kayak ngobrol nih di acara nih kemarin temu kan sama Bang Piki, Bang Garing, Bang gimana Bang kita bikin split Bang, Mudrat Basar Destroyer, ayolah kapan nih kita mulai, jadi gitu, jadi spontan aja gitu, nggak ada istilahnya buat. Berarti semua berawal dari nongkrong bareng dulu ya? Bahkan kita dari berawal dari album sampai album sekarang aja kita ngemasukin ke YouTube ini bukan kita, nggak tahu siapa dari luar gitu, karena dia udah sering lihat ke halaman Bandcamp kita, dia download Bandcamp, nanti dia yang promoin gitu. Oke, berarti ada namanya Billy Krusty, ada namanya nama ini akunnya Billy Krusty, itu banyak yang mereka yang Oke, berarti emang udah satu paket mungkin ya sama labelnya, lo dirilisin terus lo dipromoin juga gitu ya? Enggak, itu dia nggak punya label, dia asli orang Yunani gitu. Dia emang sering awal-awalnya ya dia suka lihat halaman gitu. Kebetulan band itu ada Bandcamp-nya baru sama dia di upload di YouTube gitu. Bahkan kayak gue sendiri aja nggak punya link halaman YouTube sendiri gitu, kayak Aji nggak punya, paling Rico doang. Kenapa nggak bikin untuk Bastard Destroyer? Belum pernah sih, maksudnya nggak pernah kepikiran buat diupload di ini gitu di YouTube gitu. Malah paling kita upload di Bandcamp, itu juga baru 2 album gitu, belum semuanya. Oke. Kita kalau belum sold out semuanya gitu kayak kaset, kita nggak bakalan kita update dulu lagu kita gitu. Wih, oke. Tapi kalau misalkan menurut kalian berdua nih ya, menurut Aji sama Sandy. Tapi gue mau nanyanya ke Aji dulu nih, biar ada ngomongnya, dari tadi diem aja soalnya. Oke, Aji, untuk lo sendiri, kan zaman sekarang kan orang-orang pada pakai media sosial ya. Ada, khususnya kalau untuk anak band biasanya pakai buat promo nih. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok juga, gitu kan. Menurut lo seberapa penting sih pakai media sosial itu semua untuk bisa promoin band lo? Penting nggak sih untuk sebuah band tuh pakai semua platform media sosial? Kalau menurut gue sih ya penting. Karena gue nggak pakai Facebook, cuma Instagram doang. Ya gue cuma bisa bantu dari Instagram. Oke, berarti kalau untuk Instagram Aji yang pegang ya untuk promo-promonya ya. Kadang Sandy, kadang Rico. Berarti semuanya pegang admin ya, pegang jadi admin ya. Iya, jadi admin. Nah kalau untuk Sandy sendiri nih, karena kan Sandy juga selain gitar vokal juga punya record label sendiri gitu kan. Nah kalau menurut lo seberapa penting sih media sosial untuk promo? Berapa besar untuk model? Ya karena untuk sekarang kan gampang diakses ya Kak ya. Kan kita punya single aja ya udah, bikin video, unggah, gitu aja udah. Jadi berarti yang simple aja ya. Jadi bukan untuk promo album, kita mau gimana lagi gitu. Kita karena waktu kita juga terbatas, kita pengen tur juga karena
waktunya gitu. Bahkan jangan kan buat tuh buat ketemu aja susah gitu. Emang bener-bener lagi Kasihan diuji amat sih sama lu. waktu gitu. Emang Lagi emang diuji Aji nggak sama ada waktu. Cuma emang Aji nggak ada niat buat pindah ke Bekasi atau ke Jakarta atau mungkin Sandy sendiri sebenarnya nggak niat ke Jakarta. sebenarnya sebenarnya saya sama Aji itu satu kota Cikarang, cuman kita beda ini aja, beda ibarat beda desa. Oh Cuman ya, yang beda jauh itu yang sama drummer gitu. kenapa nggak Aji sama Sandy coba pindah ke Jakarta aja biar deketan sama drummernya bisa ketemu tiap hari. Ngapain gitu. Enggak Bahkan kita nggak ngapain. tahu band ini kedepannya bakalan siapa lagi gitu. Gitu. Tapi kalau menurut gua harusnya lo udah punya apa optimistis dong, maksudnya optimis. Ya maksudnya lo harusnya udah bisa optimis gitu. Uh, Band gua akan besar nanti ke depannya. Lo harusnya punya keyakinan ke situ gitu. Kalau Itu keyakinan pasti. itu sih Amin. pasti ada ya, karena setiap orang ya pasti punya mimpi ya, pengen bandnya ya udah Pasti. besar gitu. Itu pasti. Cuman ya untuk saat ini mungkin dari kendala kita juga sempat vakum sih 1 tahun kemarin nggak main, cuma latihan-latihan sama rekaman doang gitu. Ya Terus untuk untuk paling mulai jarang. main tuh kita kemarin tanggal berapa ya? September September terakhir tuh ya, Mak. September awal, maksudnya September itu baru-baru mulai lagi itu Indramayu, Hmm. Jakarta, Sukabumi, Nah, udah langsung itu 3 berarti kan kota. pasti kalau udah nyebar ke banyak daerah gitu kan biasanya pendengarnya udah tambah banyak ya kan. Nah, harusnya lo juga harus yakin dong, Sen. Lo dari tadi kayaknya gue dengerin nada-nadanya selalu yang nggak pede. Band gue apa sih, mau dibawa kemana? Ya lo harus yakin. Pasti bakal jadi sesuatu. Ya gak, Ji? Harus yakin, Ji ya. Harus pede ya. Iya, benar. Bener, Dong. bener gitu. Lo harus suka sama karya lo Makanya sendiri. untuk saat ini ya gue sendiri yang bisa lakuin sekarang ya dengan sela-sela waktu gue kerja, gue ya bikin lirik, bikin Heeh. lagu, ya dikirim ke grup, ya nanti tinggal di grup di apa nih latihan, udah tinggal lariin gitu. Siap, mantap, mantap luar biasa. Pokoknya yang terbaik lah pokoknya buat Bastard Destroyer. Oh ya, ngomong-ngomong ada rencana buat bikin merchandise mungkin buat album terbaru ini? Untuk merchandise sih kita ada banyak, maksudnya kita ada beberapa gambar gitu dari mungkin dari vinyl juga pasti ada merchandise-nya juga Kak. Oh, oke. Tapi kalau misalkan nih teman-teman yang lagi nonton video kita nih pengen punya, bukan pengen punya, pengen dengerin nih lagu-lagunya Bastard Destroyer mungkin dari album sebelumnya gitu. Itu gimana caranya? Apakah masih ada yang dijual atau ada link misalkan link Spotify atau Bandcamp gitu yang bisa mereka akses? Kalau mau Untuk beli akses rilisan sih kita masih mungkin ada. ada di pertengahan bulan ada rilisan Hmm. kita. Mungkin kalau mau dengerin ada di bio di Bandcamp. Oh, oke, ada di Bandcamp ya. Oke, teman-teman tuh ya yang lagi pada nonton, kalau pengen dengerin lagu, ada berapa lagu sih? Satu album ya? Dua Oh, dua single rumah, berarti. enggak dua Oh, album dua EP sama album. album. Gue pikir dua lagu. Oke, satu EP, satu album gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran pengen dengerin lagunya apa Bastard Destroyer bisa lihat di Bandcamp ya. Tinggal ketik aja Kalau enggak Bastard di Destroyer ya. YouTube, iya bahasa Destroyer Punk di YouTube juga pada ada. Oh, di YouTube juga ada. Nah, berarti itu bisa tuh dikepo-kepoin gitu kan. Siapa tahu aja suka, terus pasti bakal beli nih mereka rilisannya di album kelima ya kan. Amin. Amin. Oke nih, yang terakhir nih gue mau tanya, kan sekarang ini kan yang kalau gue perhatiin nih komunitas punk ini, gue amazed sih, maksudnya
kalian tuh aktif banget gitu ya. Maksudnya teman-teman dari Skenapang tuh benar-benar aktif banget. Bahkan pada saat masa-masanya pandemi tahun 2020, 2020, 2020, saat masih pembatasan PKM gitu kan. Terus teman-teman dari komunitas lain juga mungkin masih berkendala untuk bikin acara, tapi teman-teman dari komunitas punk tuh tetap ada acara gitu kan. Itu keren banget sih kalau menurut gue. Maksudnya lo bisa apa namanya, berani melakukan itu semua, itu keren gitu. Nah, ada gak sih pesan-pesan dari kalian buat para generasi-generasi baru nih, generasi-generasi di bawah kalian lah ya, yang baru-baru nih, khususnya di punk, ada gak pesan dan kesan? Udah kayak ngisi buku diari, pesan dan kesan. Sekali kata-kata mutiara. Ada gak pesan-pesan kalian buat teman-teman di luar sana? Khususnya buat teman-teman yang baru nih. Kalau menurut gue ya, ngeband itu sih, ya jangan, nggak usah mikirin skill gue kayak gini, skill gue kurang ini. Yang penting lu pede aja gitu. Ya pasti. Oke. Ya, yang penting lu bikin karya, udah. Maksudnya ya orang mau bilang apa bodo amat gitu. Yang penting lu fokus aja sama karya lo gitu. Lu walaupun jarak juga nggak jadi halangan sih untuk sekarang kan, karena kan sekarang kan semua mudah diakses ya, karena mau latihan cuma by WhatsApp, apalagi kita cuma by WhatsApp, gitar udah jadi kelar, album besok toto main udah gitu. Kadang main aja, kadang nggak latihan gitu. Main aja nggak latihan berarti emang udah ini ya, udah di luar kepala gitu ya, maksudnya udah apal banget ya sama lagu sendiri ya. Kadang ada kecatnya juga sedikit ya, cuman gimana caranya buat tutupinnya gitu. Itu pasti. Ada pasti. Iya. Tapi yang penting bisa tetap lanjut ya. Yang pasti. Penting, untuk Aji. Kenapa Sandy, terusin dulu. Yang penting kalau band sih gak banyak main kalau menurut gue ya, yang penting rilisan banyak gitu. Itu aja sih. Karena kan yang penting ada rilis. Untuk baju, ya kalau untuk baju kan gampang gitu. Kapan aja bisa dicetak. Cuman kalau rilisan kan tergantung band ya, mau ngeluarin kapan dan kapan bandnya mau dicetak berapa. Karena emang yang dikejar kan rilisan kita. Betul, luar biasa. Tepuk keren buat Sandy. Oke, buat Aji nih sekarang. Pertanyaannya masih sama sih, Ji. Ada gak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, khususnya band-band punk baru nih yang mungkin baru bikin band, atau bahkan mungkin yang baru aja kepikiran kayaknya gue harus bikin band punk nih, gak dari Aji mungkin buat mereka. Sering banyak yang nanya kayak begitu. Nah, gimana tuh jawabannya? Sering banyak yang nanya tuh. Ya, kalau gue sih selalu terbuka apa adanya ya. Menurut gue sih main belakangan deh untuk gigs. Yang penting mereka harus kondusif dulu untuk si bandnya sendiri. Nah, kalau udah punya rilisan kaset, baru dah terserah. Yang penting harus punya fisik. Oke, berarti main belakangan deh. Gigs masih banyak kok. Iya. Emang sih kalau rilisan fisik itu ibaratnya ijazah ya. Ijazah untuk karya lo nih. Iya kan, gue udah punya ijazah nih, satu album, ya kan. Iya, benar. Setuju gue itu, kalau itu gue setuju. Oke, ini terakhir deh, yang terakhir nih ya, buat lo berdua gantian nih jawabnya. Kan sekarang lagi banyak band yang banyak juga yang punya rilisan fisik, tapi juga ada rilisan digital, ya kan? Karena sekarang kan ada Spotify, Joox gitu kan. Nah, kalau menurut lo gimana tuh? Kan tadi kan lo juga kan pas gue tanya, mending mana, kaset apa CD? Lo pilih CD, kalian tuh pilih CD gitu. Terus, nah, tapi ada juga nih, sorry.
pilih kaset gitu kan, saya tuh sih pilihnya kaset. Nah, tapi ada juga yang teman-teman di luar sana ada rilisan fisik, ada rilisan digital juga. Karena kan ada Spotify, ada Joox gitu kan. Nah, kalau lo sendiri kira-kira kepikiran gak sih, maksudnya selain di Bandcamp ya, masuk ke Spotify, atau bahkan udah ada mungkin di Spotify atau di platform lain? Kalau untuk di platform lain ya belum ada. Cuman kalau kita sih mikirnya ya nggak ngaruh. Mau di sekarang zamannya di digital atau kayak gimana, kita tetap mempertahankan rilisan fisik. Mau bagaimanapun kita suka rilisan fisik, bahkan sebelum ada platform-platform itu datang, kita emang udah suka rilisan fisik gitu Mbak. Gitu. Jadi tahankan di situ ya. Jadi bentuk contoh support yang nyata itu kita ketika teman kita ngeluarin album itu ya beli rilisannya gitu. Walaupun album itu dibilang enak gak enak, ya lu harus beli gitu. Karena itu contoh yang nyata lu support sama band temen lu gitu. Oke, luar biasa. Salah satu bentuk support itu. Bener. Nah, mungkin Aji mau nambahin tentang si digital platform ini, menurut lo gimana? Nggak ada sih. Sama berarti satu suara sama Sandy ya? Karena emang kita jarang dengerin lagu di Spotify malah. Iya. Oke, berarti lo tetap penikmat dan pecinta kaset ya? Maupun gimana pun kita mau ada media apapun ya kita tetap beli kaset gitu. Luar biasa konsistensinya. Itu juga kita beli. Iya dah. Support mereka, band mereka. Harus saling support ya. Mereka support lo juga harus support mereka, ya kan? Kayak gitulah. Gitu. Oke, Sen, kapan lagi nih mau ada acara? Rencana sih tanggal 26 istirahat dulu. Tanggal 26. Ya, kita ya tahu istirahat dulu atau mau main. Oke. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Album lancar, split lancar, rekornya siapa Sandy juga lancar, acaranya lancar, buat Aji juga mudah-mudahan makin lancar lah semua urusannya di band maupun sehari-hari kalian. Ya, nanti kalau misalkan udah rampung albumnya atau split albumnya, gue tunggu, nanti gue bantu promo di Blast Noise, oke? Soalnya dari dulu sebenarnya Blast Noise sangat-sangat terbuka buat semua genre underground ya, nggak cuma metal tapi punk pun itu gue terima banget. Banyak yang apa ya namanya, kurang tertarik kali ya ngasih materinya ke Blast Noise, ya malum lah Blast Noise media kecil sih. Ya. Tapi kita mohon maaf nih, dari salah satu kita nggak ada, mungkin ada halangan atau kayak gimana gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mudah-mudahan nanti di next kapan gitu Best of Destroyer gitu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah. Mudah-mudahan nanti kapan misalkan ada Best of Destroyer, ada acara manggung atau bikin launching, mudah-mudahan gue punya kesempatan buat datang, kita ketemu langsung aja. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak buat ya, sukses selalu buat Best of Destroyer. Salam buat Rico, kita ketemu lagi lain kesempatan. Oke. Kalian boleh silakan. See you, take care juga. Boleh log out ya. Dadah. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Oke, Noiser, itu tadi percakapan gue bareng sama Best of Destroyer. Kalian boleh log out, ya kan? Untuk teman-teman dari pendengar Blast Noise, penikmat Blast Noise Media Distortion Indonesia, buat yang mau ikutan boleh, tapi nanti kita ngobrol-ngobrol dulu di DM ya, karena jadwal beberapa minggu ke depan udah full, tapi nanti kita bisa atur schedule-nya kalau emang kalian minat untuk diwawancara melalui live Instagram ini. Okay, thank you so much for watching this program. This is me, Icha Blast Noise, signing out, and I'll see you again at the next program. Besok ada Belang Sepang di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Oke guys, pantengin ya, jam 8 besok.
jam 8 besok ada Belangsak Pang. Oke, I'll see you soon. This is me, Ija Blasnoy signing out and bye.